Halo Kumaha, damang saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Duka cita akibat gempa bumi di Cianjur belum usai. Wilayah Kecamatan Cugenang diterjang banjir setelah diguyur hujan deras. Berada dalam satu mobil, 7 orang kepala sekolah taman kanak-kanak diduga tertimbun longsor di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Hingga kini mereka belum ditemukan. Sungguh keterlaluan, Gubernur Jawa Barat temukan dugaan pungutan liar dalam pelayanan kesehatan kepada para korban gempa di Kabupaten Cianjur. Gempa susulan yang terus terjadi bersamaan dengan hujan membuat kondisi warga semakin memprihatinkan. Rabu sore, hujan deras yang turun di wilayah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dan merendam jalan direkam oleh warga. Rabu sore, rekaman video banjir akibat hujan deras yang diklaim terjadi di Kabupaten Saragem, Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, beredar luas setelah diunggah ke media sosial. Namun ketika dikonfirmasi, pihak BPBD Kabupaten Cianjur enggan memberikan keterangan. Petugas gabungan memindahkan 3 unit mobil yang tertimbun longsoran tebing akibat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Tim gabungan juga menemukan 1 jenazah dan potongan tangan bagian tubuh korban yang tertimbun. Tim gabungan terus bekerja melakukan pencarian. Pada Rabu sore mereka berhasil menemukan 1 jenazah korban dan 3 kendaraan yang tertimbun longsoran tebing di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Jasad yang berhasil diambil dari tumpukan longsoran tanah dan batu itu langsung dibawa mobil ambulans. Selain jenazah dengan menggunakan alat berat, tim gabungan juga menemukan 1 bangkai mobil truk, 1 mobil angkutan umum, dan 1 mobil truk pengangkut mobil minibus. Dari ketiga bangkai kendaraan tersebut tidak ditemukan adanya jenazah korban. Dari data tim gabungan diperkirakan masih ada 30 orang yang masih tertimbun longsoran. Baru keangkat, evakuasi itu baru 1 yang engkel, 1 angkot, yang 1 lagi ini ada baru diketemukan mobil towing ya. Cuman dia kan ngangkut Avanza, cuman mungkin yang Avanza belum ketemu, baru mobil towingnya aja, itu juga baru diketemukan, masih dalam evakuasi. Itu jelasnya tadi mayat cuman hari ini ditemukan 1 di bawah, kalau di atas baru diketemukan cuman tangan aja. Hingga Rabu sore menurut data BNPB, jumlah korban yang berhasil ditemukan sebanyak 271 orang meninggal dunia. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. 7 orang kepala sekolah taman kanak-kanak yang berada dalam satu mobil diduga tertimbun longsor di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Pencarian masih terus dilakukan. Wawan, suami salah satu korban yang diduga tertimpa longsor di kawasan Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, sejak Selasa lalu sudah berada di tempat kejadian, menunggu kepastian apakah sang istri benar-benar menjadi korban longsor. Saat longsor terjadi, istrinya bersama 6 korban lainnya, sesama kepala sekolah TK, tengah berada di dalam sebuah mobil minibus yang melintas di tempat tersebut. Ia berharap jasad sang istri bisa segera ditemukan. Ini sedang menunggu kepastian keluarga saya ada di mana, bisa ditemukan kapan. Sebab keluarga saya adalah rombongan yang sudah melakukan kegiatan di Saronge, guru-guru TK dengan PKBM yang dihadiri langsung oleh Pak Bupati. Kami ingin sesuai dengan statement dari Pak Presiden, utamakan dulu penanganan evakuasi korban. Kejadian tersebut dibenarkan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Saat kejadian, kendaraan ke-7 korban kepala sekolah TK yang baru saja usai mengikuti kegiatan di wilayah Cipanas itu berada di belakang rombongan kendaraan Bupati menuju Cianjur Kota. Namun naas, mobil yang ditumpangi para korban tertimbun longsor akibat gempa.
sebanyak 7 orang itu adalah kepala sekolah TK Al-Azhar dan yang lainnya. Itu totalnya ada 7 dalam satu mobil. Dan menurut informasi tadi, katanya sudah ditemukan kurang. Tapi sedang dievakuasi ya. Di lokasi di mana, Pak? Di lokasi Di mana? lokasi yang dekat Cinta. Oh iya. Gitu. Karena Daerah Cugenang ya, Pak ya? Ya, mereka itu kemarin pulang dari kegiatan pekan kreativitas PKBM. Saat ini keluarga korban masih menunggu upaya evakuasi oleh tim gabungan TNI, Polri, BNPB, dan relawan lainnya. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Viral video penghadangan mobil pengangkut bantuan di media sosial. Dalam video, warga meminta pembawa bantuan untuk menurunkan bantuan karena mengaku belum mendapatkan bantuan. Polisi telah memintai keterangan warga tersebut dan memberikan pengertian. Janji mau orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Dalam video yang tersebar luas di layanan percakapan, terlihat pengemudi mobil pengangkut bantuan didesak oleh warga untuk menurunkan bantuan bagi warga sekitar. Diduga peristiwa tersebut terjadi di kawasan Rancagung. Karena menolak untuk menurunkan bantuan, warga memaksa sang pengemudi untuk memutar balik. Atas kejadian ini, aparat Polda Jawa Barat telah mengamankan 3 orang warga untuk dimintai keterangan. Mereka kemudian dipersilakan kembali pulang setelah diberikan pengertian. Warga yang melakukan penghadangan menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kita mendapatkan informasi melalui medsos di mana terdapat foto di dalamnya yang tentang pengungsi, kemudian ada narasi yang menyatakan bahwa pengungsi yang sedang tidur dengan mayat ini belum mendapatkan bantuan. Kita sedang melakukan pengecekan terkait dengan kebenaran dari medsos tersebut, di mana memang datanya masih kurang terlalu banyak sehingga kita masih kesulitan untuk mengklarifikasi dengan jelas posisi dari info tersebut. Saya Ferry Permana bersama 2 teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut. Dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Petugas berharap warga bersabar karena saat ini proses pendataan dan pendistribusian bantuan sedang dilakukan secara masif kepada seluruh wilayah terdampak. Iya Kang, ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman Kang. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja, mundur. Korban gempa bumi Kabupaten Cianjur terus mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin RSHS Bandung hingga Rabu siang. Hingga Kamis siang, pihak RSHS Bandung telah menerima 84 korban gempa Cianjur. 1 diantaranya meninggal dunia. Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Kota Bandung terus menerima kedatangan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Hingga Kamis siang, RSHS sudah menampung 84 korban gempa bumi. Dari seluruh korban, 10 pasien diantaranya sudah dinyatakan sehat dan boleh pulang. Seluruh korban sudah mendapatkan perawatan intensif. Seorang warga meninggal dunia akibat mengalami luka serius pada bagian perut. Saat ini itu 10 orang sudah bisa kami pulangkan. Nah, kemudian yang lain ada yang kami rawat, ya, ada yang kami masih observasi, stabilisasi, ada yang sudah menjalani operasi, kan? Nah, itu kondisi-kondisinya. Kemudian juga yang sudah kami rencanakan operasi. Ya. 84 yang kami tangani ini 1 pasien meninggal, ya memang ini sudah berat ya, kasusnya itu istilahnya mungkin benturan ya, trauma tubuh abdomen. Jadi sejak kami bawa dari sana, karena kan di sana tidak bisa operasi ya, kita tahu bahwa di awal-awal, maka kami berusaha untuk
yang ngebutlah dari sana ke Hasan Sadikin, kemudian kami lakukan operasi segera buka perut ya. Sementara itu seorang anak berusia 8 tahun harus mendapatkan penanganan serius akibat tertimpa reruntuhan tembok sekolah. Pas berhenti getaran itu langsung ada telepon dari kampung bahwa anak saya ketiban, saya langsung pulang. Udah rek-rek aja dari situ, langsung pulang. Dapat kabar anak saya sama adik saya udah tertolong, alhamdulillah. Kena benturan kepalanya, di sini parah, pembekalan mata belum kebuka matanya. Tapi alhamdulillah nggak harus dioperasi. Karena di bagian wajahnya. Wajah. Waktu itu anak lagi sama siapa gitu kan? Lagi sekolah, sama ibunya, cuman ibunya di lantai 2 karena udah mau belajar. Posisi dia di pojok katanya, lagi duduk cerita anak saya. Dia terbentur ini. Kena apa? Ketiban bangunan. Terus ininya ke keramik, ya sampai penjol katanya. Ini yang nolongin adik saya. Hingga saat ini sang anak masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Warga pengungsi korban gempa di Cianjur mulai merasa jenuh di pengungsian. Selain jenuh, warga di sejumlah lokasi pengungsian mengalami krisis air bersih. Hingga hari Kamis, para pengungsi korban gempa yang berada di lapangan Perawatasari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, nyaris tidak memiliki aktivitas apapun selain antri makanan dan minuman dari dapur umum. Kondisi ini membuat mereka mulai jenuh dan mengalami masalah psikologis. Para pengungsi korban gempa mengaku sedih dan cemas. Mereka ingin pulang kembali ke rumah. Namun rumah sudah hancur dan rata dengan tanah. Warga khawatir akan masa depan mereka setelah tempat pengungsian ditutup nanti. Korban gempa berharap pemerintah memberikan bantuan untuk membangun kembali rumah mereka yang hancur. Saya merasa jenuh, sedih, pengen pulang tapi masih takut juga, rumahnya juga hancur. Merasa kayak mati gitu, ngalamin seperti ini gitu. Untuk saudara sama kerabat sendiri mungkin juga Bu di sini? Iya, semuanya. Nggak ada yang nempatin rumah, masih takut, masih trauma. Takut ada gempa susulan. Saat ini tuh sedih ya, Sedih sedih gitu. Soalnya kan rumah nggak ada gitu rata, terus nanti pulang kemana gitu. Nggak ada tujuan, Bapak gitu. Kita teh mau pulang teh kemana? Oh, Ibu rumahnya hancur, Bu? Hancur Bapak, habis. Rata sama tanah rata. Warga korban gempa yang berada di tenda pengungsian di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, mengaku kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum dan memasak, serta fasilitas mandi, cuci kakus atau MCK. Sedangkan pasokan bantuan makanan hingga saat ini dinilai sudah mencukupi. Kalau soal makanan alhamdulillah sudah terpenuhi, cuma kalau misalkan obat-obatan sih masih butuh. Sekarang kan fasilitas listrik sudah ada, cuman air, kita ini krisis air. Jadi kita kalau misalkan mau MCK itu ya harus nyari dulu yang lebih aman. Paling ke Solokan juga masih nggak ada air. Kalau bisa ya itu buat MCK sama air bersih buat masak. Selain air bersih, warga juga mengeluhkan kurangnya pasokan obat-obatan. Saat ini bila ada warga yang sakit, pengungsi meminta bantuan saudara atau tetangga terdekat. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.